Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau coba sharing tentang antibiotik profilaksis. Jadi sebenarnya apa sih itu antibiotik profilaksis? Nah, prinsipnya antibiotik profilaksis itu untuk mencegah ILO ya. Apa itu ILO? ILO itu adalah infeksi luka operasi. Nah, terkadang pada beberapa operasi itu bisa menyebabkan infeksi ya. Nah, ini yang terjadi namanya ILO atau infeksi luka operasi. Nah, makanya kita butuh untuk mencegah nih biar tidak terjadi ILO ini. Makanya diberi yang namanya antibiotik profilaksis. Nah, mau jelasin tentang ILO. Nah, ILO ini tuh biasanya bisa juga terjadi 30 hari setelah operasi atau bisa juga 90 hari sampai 1 tahun bahkan. Tapi kebanyakan ILO ini terjadi pada hari ke-5 sampai ke hari ke-14. Nah, gejalanya itu apa aja sih untuk ILO ini? Gejalanya itu sebenarnya mirip ya dengan infeksi pada kulit dan jaringan lunak. Jadi kalau terlihat itu kemerahan lokal, kemudian kalau dipegang itu rasanya lebih hangat, kemudian juga mungkin dia agak mengeras, dan juga terjadi nyeri tekan atau sensitif juga kalau terhadap palpasi gitu. Kalau dipegang itu kayak lebih sakit gitu atau nyeri. Nah, selain gejala-gejala yang tadi udah disebutkan, ada juga nih gejala infeksi ILO ini yang secara sistemik. Maksudnya sistemik itu ya terjadinya di seluruh tubuh gitu ya. Jadi bisa adanya demam gitu. Demamnya karena ada infeksinya tadi. Kemudian juga terjadi takikardi. Takikardi itu lebih dari 100 kali per menit ya denyutnya. Kemudian juga bisa juga terjadi leukositosis. Nah, ini juga leukositosisnya ini tuh tergantung dengan luasnya infeksi yang terjadi pada operasi tersebut. Nah, untuk penyebab organisme penyebab ILO itu sebenarnya apa aja sih? Nah, kita akan mengenal apa itu pembedahan bersih dan pembedahan bersih terkontaminasi ya, nanti akan kita jelasin. Nah, kalau untuk yang di pembedahan bersih ini tuh organismenya tuh bisa flora normal kulit. Apa aja sih flora normal kulit? Yaitu bisa Streptococcus, bisa Staphylococcus aureus gitu ya. Lalu untuk pembedahan bersih yang terkontaminasi, ini tuh biasanya organisme penyebabnya itu tuh gram negatif gitu. Gram negatif yang bentuknya batang. Contohnya apa aja? Contohnya yaitu masih bisa nih, flora normal kulit sebenarnya masih bisa menginfeksi. Selain itu juga ada yang namanya Enterococcus. Nah, habis ini catatannya bisa kalian screenshot ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas perbedaan pembedahan bersih terkontaminasi, terus pembedahan terkontaminasi, dan pembedahan kotor. Untuk pembedahan bersih ini itu tidak ada pembedahan saluran kayak gastrointestinal, respiratori, pokoknya pembedahan organ itu nggak ada. Pembedahan urinari gitu juga nggak ada ya pokoknya. Nah, di sini tuh pokoknya udah bener-bener teknik aseptiknya tuh bagus gitu. Kemudian untuk yang bersih terkontaminasi ini ada pembedahan yang buka saluran-saluran tadi tuh gastrointestinal gitu-gitu ya. Terus kalau yang terkontaminasi sama yang kotor ini pokoknya udah apa ya, ada trauma penetrasi gitu. Yang terkontaminasi itu lebih dari 4 jam. Kalau yang kotor itu kurang dari 4 jam. Nah, untuk resiko infeksinya ini yang bersih itu resiko infeksinya lebih dari 5%, untuk yang bersih terkontaminasi ini lebih dari 10%, terus untuk yang terkontaminasi itu antara 15 sampai 20% dan yang kotor itu 30 sampai 40%. Nah, terus kita akan bahas sebenarnya kapan sih sebaiknya antibiotik profilaksis ini tuh diberikan. Nah, sebaiknya itu diberikan sekitar 30 sampai 60 menit ya sebelum insisi atau sebelum pembedahan. Karena biar saat pembedahan tuh efeknya atau ininya tuh masih bagus. Terus kalau pakai fluoroquinolone itu boleh sih sampai 120 menit. Nah, gimana kalau misalnya ada koloni MRSA?
Itu gimana? Kita harus nambah dosis tunggal. Jadi antibiotiknya itu tetap antibiotiknya yang tadi, nanti kita jelasin ya antibiotiknya apa aja. Nah, antibiotiknya itu ditambah dengan dosis tunggal vancomycin. Ini wajib ya, MRSA, kalau ada MRSA harus dikasih vancomycin. Nah, terus ini tuh kalau antibiotik profilaksis ini tuh boleh gitu dilanjutkan, tapi maksimal itu 24 jam setelah operasi gitu. Terus kita mau bahas tentang redosing. Redosing itu apa? Redosing kan dari katanya aja re itu kan mengulang ya. Dose itu dosis. Berarti kita mengulang dosis. Nah, kapan sih kita perlu mengulang dosis? Yaitu ketika ada perdarahan sebanyak lebih dari 1.500 mili atau kalau misalnya ada operasinya itu lebih dari 3 jam. Nah, kita wajib untuk memberikan redosing antibiotik profilaksis ini. Nah, apa sih rekomendasi antibiotiknya? Nah, ini akan kita bahas ya. Yang pertama itu bisa menggunakan cephalosporin generasi 1 atau 2. Nah, sebaiknya memang untuk antibiotik ini kita pakainya yang generasi 1 atau 2. Karena untuk generasi 3 kayak ceftriaxone itu nggak dipakai dulu untuk yang ini profilaksis, karena nanti kalau misalnya ada infeksi itu kita akan bisa pakai antibiotik yang atasnya gitu maksudnya. Nah, untuk antibiotik profilaksis ini direkomendasikannya cefazolin atau cefuroxim ya. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya ada pasien yang ternyata dia itu alergi beta-laktam. Nah, kita bisa pakai vancomycin ataupun clindamycin. Dua ini bisa dipakai. Vancomycin ataupun clindamycin ya. Nah, selanjutnya akan kita lihat beberapa tindakan operasi yang ternyata nggak butuh antibiotik profilaksis. Kayak head and neck surgery, ini termasuk operasi bersih ya. Kemudian facial surgery juga termasuk operasi. Lalu ada gallbladder surgery, hernia, endoskopi, partus atau melahirkan juga nggak butuh, IUD, aborsi, kateterisasi, dan ortopedi tanpa implan ini tidak membutuhkan antibiotik profilaksis. Jadi pokoknya antibiotik profilaksis itu cuman untuk klasifikasi yang bersih dan bersih terkontaminasi. Kalau yang terkontaminasi dan yang kotor itu nggak pakai antibiotik profilaksis, tapi butuhnya adalah antibiotik terapi. Jadi dibedakan ya. Nah, sekarang akan kita bahas gimana untuk penentuan dosisnya. Untuk cefazolin, ini ada penentuan berat badan ya. Kalau untuk dewasa, kalau dia berat badannya itu kurang dari 120 kg, itu pakai cefazolinnya yaitu 2 gram. Tapi kalau dia beratnya adalah lebih dari 120 kg, itu pakai 3 gram. Kemudian untuk anak-anak, pemakaian cefazolin ini sebanyak 30 mg per kilogram berat badan. Nah, sekarang kita bahas untuk yang cefuroxim. Untuk cefuroxim ini nggak ada perbedaan berat badan untuk yang dewasa. Jadi mau berat badannya berapapun itu tetap 1,5 gram. Kemudian untuk anak-anak itu penentuan dosisnya yaitu 50 mg per kilogram berat badan. Kayaknya itu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar.